Maka ada seorang istri itu marah-marah Pak, ketika bertanya jebak suami, "Mas, wanita paling cantik itu siapa?" Ternyata istrinya nggak disebut Pak. Ya Allah, nyebut sampai berapa orang. Ya. Wanita yang paling soleh itu siapa? Nyebut ini. Istrinya nggak disebut Pak. Yang setiap hari khidmah, setiap hari bikinkan kopi, ya, mencuci. Jenengan tidak mengakui istri jenengan solehah. Halo Bapak, apa kata dunia? Atau ada suami nanya, "Bu, orang soleh itu siapa Bu?" Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali mari kita yakini begitu pentingnya, begitu mulianya kita saat dalam suasana mensyukuri nikmat Allah, dalam kondisi syukron lillah. Kenapa demikian? Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang sangat penting untuk kita cermati, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan alasan kenapa Allah memerintahkan kita untuk bersyukur. Limadza kana Allah ya'muruna bisyukri. Maka dalam ayat menika, yaitu Quran surat Luqman ayat yang ke-12, di ayat menika Allah perintah anishkur lillah. Anishkur lillah. Apa artinya? Bersyukurlah. Jadi sesungguhnya kita orang yang beriman itu diperintahkan oleh Allah untuk nopo bersyukur. Dan ayat menika sampai menyatakan kalimat syukur menika 3 kali. Anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. 3 kali. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, biasa ngaten nggih, kula panjenengan sami tambah semangat ketika apa? Ada nilai faidah. Ngaten nggih, nilai napa? Faidah. Bapak Ibu memilih kendaraan atau memilih napa nggih, tempat, karena diantaranya Bapak Ibu pasti punya alasan. Kenapa beli kendaraan dengan merek ini, kan ngaten nggih? Kenapa beli sepeda motor? Bahkan sekarang ada sepeda napa, Pak? Saya sekali Pak nyoba itu, ternyata ya enak Pak, tanpa suara, ya, tidak ada suaranya, ya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita kembali ke ayat menika, anishkur lillah wa may yashkur, fa innama yashkuru li nafsi. Jadi ayat menika menjelaskan sesungguhnya faedah saya berterima kasih itu kembali ke saya. Bapak Ibu, ini ayat, ya.
Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Jadi begitu pentingnya kita rasakan dan selalu kita hadirkan, dan bahkan sebaiknya kita menyatakan, ya Allah, saya ingin terus bersyukur. Kan ngata. Karena apa? Ternyata bersyukur kita itu kembali kepada siapa? Diri kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Paling tidak ada 3 faidah, ya, Bapak dan Ibu. Dan kemudian saya menawarkan Bapak Ibu, ya, kapan jenengan merasakan suasana syukur? Faidah yang pertama sudah barang tentu, karena ini perintah Allah, pasti ada pahala. Ngaten nggih. Berarti jenengan bersyukur menika napa, Pak? Keren, Bapak. Keren. Karena apa? Dapat balas. Karena perintah Allah. Yang kedua, ziyadatu an-ni'am, wa yang ketiga al-barakah. Jadi saat kula panjenengan sami menghadirkan suasana syukur, maka sejatinya akan bisa dipastikan nikmat jenengan akan bertambah, dan jenengan merasakan yang ketiga, suasana barokah. Wonten pinten? 3. Nah, sekarang kita lebih mendalam, ya. Bagaimana saya merasakan saya sedang bersyukur? Jadi sebenarnya Bapak Ibu mohon dipahami mudah. Saat menikah jenengan sedang napa? Bersyukur. Nggih. Dan sebenarnya, ya, setiap saat kita itu sebenarnya, ya, selalu dalam keadaan suasana syukur. Masalahnya jenengan sadar napa mboten? Nah niki. Nah niki saya sampaikan ilmunya, ya, ada 3. Jadi Bapak Ibu, untuk mensuasanakan saya merasa bersyukur itu ada 3. Yang pertama, jenengan menerima. Apa Bapak Ibu? Menerima. Menerima apa yang itu ketetapan Allah. Itu jenengan bersyukur. Nggih. Nah, monggo saat jenengan menerima menika napa ekspresinya, monggo. Alhamdulillah bisa di Baitus Somad. Normal, ya, Pak. Alhamdulillah di depannya ada kopi. Minimal hati jenengan, dan kemudian jenengan senyum, senang gitu loh, Pak. Ojo merengut, nek merengut niku mboten syukur. Apalagi marah-marah. Jadi yang pertama napa? Menerima. Saat kula panjenengan sami, jenengan dengan Bapak, jenengan menerima kan, Pak? Yang mungkin tadi yang bersama jenengan itu istri jenengan terima napa mboten? Pak, kok suaranya enggak keras? Jenengan punya istri yang sekarang mungkin hadir bersama jenengan terima napa mboten? Yang keras. Terima. Bu, jenengan punya suami, jenengan menerima napa mboten? Kok keras pundi? Jadi jenengan menerima itu sudah menghadirkan suasana napa? Syukur. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi terimalah. Jadi syukur yang pertama nggih menika jenengan apa? Menerima. Yang kedua nggih menika al-i'tiraf. Jenengan mengakui, Pak. Biasanya kalau menerima itu kan masih suasana apa? Hati, suasana pikiran. Setelah itu nyatakan. Maka ada seorang istri itu marah-marah, Pak, ketika bertanya jebak suami. Mas, wanita paling cantik itu siapa? Ternyata istrinya nggak disebut, Pak. Ya Allah, nyebut sampai berapa orang. Ya. Wanita yang paling soleh itu siapa?
nyebut ini. Istri yang nggak disebut, Pak. Yang setiap hari khidmah, setiap hari bikinkan kopi, ya, mencuci. Jenengan tidak mengakui istri jenengan solehah. Halo Bapak, apa kata dunia? Atau ada suami nanya, Bu, orang soleh itu siapa, Bu? Suaminya nggak disebut, Pak. Padahal Mbah Bendina itu ngantar ke pasar, Pak. Suamiku soleh, gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, monggo memastikan bahwasanya apa, ya, apalagi orang terdekat. Kan ada suatu hadis, Pak, menarik ini, jangan catat ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yashkurin nas la yashkurillah, rawahu Abu Daud. Jadi hadis menika diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, seorang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Kok hening suasananya? Berapa kali Pak jenengan berterima kasih kepada istri jenengan dalam satu hari? Engko kayak engko jawabnya belas. Wis dimasak nih, wis di, ya, Bu, jenengan berterima kasih kepada suami jenengan dalam satu hari berapa kali? Lah kalau kita dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita, kita tidak mengapresiasi, tidak berterima kasih, gimana dengan orang lain, Bapak dan Ibu sekalian? Dan ternyata terima kasih saya dengan saudara saya, dengan keluarga saya, dengan istri saya, dengan anak-anak saya, itu berarti saya berterima kasih kepada siapa? Allah. Sebaliknya, ketika ada seseorang tidak berterima kasih kepada istrinya, tidak berterima kasih kepada keluarganya, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Sepakat? Siap melaksanakan? Alhamdulillah. Tadi yang kedua ya. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, oke. Jadi yang ketiga, bahwasanya suasana syukur ketika saya telah menerima, kemudian apa? Halo? Saya mengakui, dan kemudian yang ketiga, saya menyatakan untuk sebuah ekspresi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Surat napa menika? Ad-Duha, ayat yang keberapa? 11. Ngaten nggih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika jenengan membuktikan syukur menika, berarti jenengan telah napa? Merasakan suasana syukur. Kembali, nilai faedahnya yang pertama adalah ada nilai pahala, yang kedua ada tambahan nikmat, dan yang ketiga ada suasana barokah. Tambahan nikmat itu akan terasa, mana itulah berarti barokah. Jadi semakin jenengan menika tadi ya, 3 hal tadi itu jenengan selalu apa? Hadirkan, itu nikmat akan bertambah. Contoh, saya punya tangan, saya terima nggak tangan saya ini, Pak? Saya menerima. Begitu saya apa Bapak Ibu sekalian menerima tangan saya yang seperti ini, kemudian saya gerakkan bismillah. Ini kok suasana. Begitu tangan saya pakai menulis ayat Al-Qur'an. Menika napa? Napa Bapak Ibu? Pembuktian bahwasanya saya telah bersyukur. Jadi bertambah-tambah, Pak. Ngeten. Nggih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, semoga kula panjenengan sami ngeten nggih, dimudahkan untuk apa? Selalu menghadirkan suasana syukur. Maka saya berharap yang punya
password di rumah, berharap lho Pak, bukan perintah menika nggih. Hari ini dirubah dengan passwordnya terima kasih. Ben kelingan Bu ya. Suami jenengan lho ben kelingan. Terima kasih atau apa? Matur nun. Napa malih? Syukron. Napa? Thank you very much. Hadirin yang berbahagia, kita masuk Bapak Ibu ya. Sebelum kepada satu ayat, nanti dicatat ya, surat Yunus ayat yang ke-6. Surat apa? Yunus ayat yang ke-6. Jadi sebelum kita masuk ke ayat menika, hanya 2 baris Bapak Ibu ayat menika. Jadi setelah keimanan kita, dan itu menjadi sebuah apa? Sebuah hal yang sering disampaikan Rasulullah, dan bahkan Rasul tidak henti-hentinya untuk apa? Menyampaikan. Dan bahkan kemudian para khutbah, para khatib Jumat juga menyampaikan ayat yang terkait dengan apa? Takwa. Napa Bapak Ibu? Takwa. Jadi saya ingin ya Bapak sekalian menegaskan ya tentang bagaimana suasana takwa itu di antara yang terpenting ya. Selain disampaikan melaksanakan perintah Allah, ngeten kan umum Pak nggih? Apa malih? Meninggalkan larangan-larangan Allah kan ngeten. Jadi Bapak Ibu ada 3 ayat yang Rasulullah sampaikan dalam khutbah dan bahkan menjadi wasiat. Dia menika surat napa yang pertama? Ali Imran 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi penting catat dan jenengan apa? Hafal Pak. Yang kedua, bahkan di ayat menika sampai 2 kali kalimat takwa dinyatakan. Surat An-Nisa ayat yang keberapa? Yang pertama, ngaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ngaten nggih. Bahkan para nabi itu pasti setelah keimanan mereka menyatakan dan membuktikan kekuatan takwa Bapak Ibu. Dan yang ketiga surat Al-Ahzab 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kenapa penting Bapak Ibu? Nyun pangapunten, meskipun jenengan bisa jadi ya belum memahami secara mendalam, nggak ada masalah, sering dibaca. Dan itu diantara kaidah para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu apa? Sering dibaca, berulang-ulang. Apalagi itu sebuah ayat yang itu apa Bapak sekalian sangat kita harapkan kita menjadi bagian dari mereka. Kalau takwa menika kan kita ingin bagian dari apa? Orang-orang yang bertakwa. Apa janji Allah? Surat An-Naba ayat yang ke-31. Inna lil muttaqina mafaza. Dan ini ada kaitan dengan takwa. Jadi ini menjawab sebuah pertanyaan ya. Di antara kualifikasi orang yang bertakwa itu bagaimana secara keseharian mereka. Ngaten. Nggih menika surat napa? Yunus ayat yang keberapa? Yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatil liqaumin yattaqun. Hadirin hadirat yang berbahagia, ayat menika berakhir dengan kalimat yattaqun, yaitu mereka orang-orang yang bertakwa. Ini penting. Dan bahkan ayat menika Allah menyatakan tentang mereka orang yang bertakwa itu dengan menggunakan fi'il mudhari'. Artinya apa? Ini aktivitas yang tidak pernah terhenti sampai kematian. Ngeten nih. Yang berikutnya ayat menika menunjukkan tentang qudratullah wa wahdaniyatuhu. Ayat menika menunjukkan tentang kekuasaan Allah dan keesaan Allah.
Artinya apa? Siapapun dan apapun tidak mungkin akan bisa ngeten nggih berperan melakukan sebagaimana yang Allah nyatakan di ayat menika. Ngeten nggih? Ayat menika yang pertama Allah mengatakan inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Nggih menika napa? Pergantian malam dan siang. Jadi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dan hanya Allah yang bisa menguasai hal tersebut, dan ini menunjukkan bahwa begitu agungnya kekuasaan Allah terkait dengan kula panjenengan sami berada di malam hari dan di siang hari. Mambengi lho sik peteng saiki sik wis padang. Pergantian. Ya. Kemudian berikutnya wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard. Dan kemudian apa yang diciptakan oleh Allah baik di bumi maupun di langit. Maka kemudian Allah menyatakan bagaimana? La ayat. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ayat menika sejatinya memberikan kita sebuah arahan. Apa yang pertama? Tentang pentingnya kita selalu dalam kondisi berfikir atas ciptaan Allah alam semesta menika. Jadi begitu pentingnya kita itu merenung, Pak, begitu agungnya kekuasaan Allah. Tadi masih malam, sekarang sudah padang, sebentar lagi terbit matahari. Mana ada kekuasaan yang seperti ini? Dan ini ternyata hanya Allah yang apa? Bisa mengaturnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini untuk apa? Untuk menguatkan alasan kita kenapa kita mengagungkan Allah, dan kenapa kemudian kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kita kaitkan di surat Al-Isra ayat 36, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inilah perangkatnya, Pak. Nggih. Kenapa, Pak, didahulukan pendengaran daripada penglihatan? Halo. Kenapa? Karena yang pertama itu manusia itu mendengar, Pak, bukan melihat. Nggih napa nggih? Pak Dokter, Bu Bidan. Bayi lahir menika melek napa sik merem? Berarti mboten saged napa? Tapi sudah mendengar napa dereng? Nah, berarti di perut itu bisa jadi, Allah alam menika ngoten ahli ini, bisa jadi ya Bapak Dokter kandungan. Di perut itu ketika bayi yang sudah 7 bulan itu kok napa pemahaman saya mendengar toh Pak bayi ini. Pripun Pak Dokter, mendengar napa mboten? Bayi mendengar ini spesialis ya. Yakin berarti saya. Kalau bayi dalam perut itu mendengar, berarti sebaiknya ibu napa? Memperdengarkan suara-suara, suara-suara yang baik. Nggih. Nek ibuke terus sinten? Bapake tukaran, Pak. Kira-kira bayi niku krungu napa mboten? Kira-kira pripun niku? Sedih mboten niku? Bapak kok ibu kok tukaran iki piye? Ya. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa didahulukan mendengar daripada melihat? Bapak, kalau jenengan melihat di belakang jenengan bisa melihat mboten? Tapi kalau mendengar di depan jenengan bisa mendengar nggak jenengan? Suara. Dari belakang? Dari kanan? Dari kiri? Maka didahulukan. Nggih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tentang apa yang kita dengar itu ada dua. Pastikan kita selalu berusaha bisa mendengar hal-hal yang benar dan baik. Ngaten nggih? Dan kemudian ketika saya mendengar itu saya juga siap untuk apa? Mempertanggungjawabkan. Ngaten nggih? Maka Pak Hakim kan selalu mendengar apa gitu ya? Pertanyaan. Lihat apa kan begitu ya? Nggih.
Bapak dan Ibu sekalian. Karena apa? Nanti inilah yang akan memberikan sinyal kepada fuad. Yang ketiga itu fuad. Fuad itu ada dua, Pak. Fuad itu adalah pikiran dan hati. Itu fuad. Jadi ketika seorang itu sering mendengar kata-kata dusta, kira-kira gimana Pak di pikiran dan hatinya, Pak? Pikirannya akan membuat alasan bagaimana dusta itu akan manis gitu loh, Pak. Nah gitu. Kan bahaya, Bu. Ketika pikiran memberikan alasan, menguatkan alasan yang salah, itu berat, Pak. Nyun pangapunten, ada sebuah negara itu bahkan menyampaikan sebuah undang-undang boleh nikah sesama jenis. Dan itu resmi, Pak. Gimana itu, Pak? Dan saya pernah melihat, Pak Ustadz, ini suaminya, ini istrinya. Kok 11-12 podoai? Ya, ini gimana gitu? Alasan mereka apa? HAM, gitu. Hak asasi manusia. Gitu. Jadi bisa Pak, sesuatu yang sebenarnya awalnya nggak diterima oleh akal, tetapi terus diapakan Pak? Disampaikan, didoktrin. Akhirnya apa? Dia menerima. Maka sebaiknya akal kita itu menguatkan alasan sesuatu yang benar dan sesuatu yang apa? Yang baik. Begitu juga kita ketika melihat sesuatu, maka itulah ketika itu hal yang benar. Dengan melihat masjid, maka sampaikan ada 8 alasan kenapa saya cinta dengan masjid. Itu loh Pak. Berapa Pak alasannya? Itu minimal, betul Pak nggih? Bisa 12 betul. Kenapa saya hadir di Baitus Somad, hadir di majelis ilmu? Ada 9 alasan. Itu kan yang memutar itu siapa Pak? Apa Pak? Akal kita. Oh kemarin ada apa Pak? Pisang goreng, sekarang ada tahu isi. Wah ternyata ada variasi ya. Enggak apa-apa Pak, alasan apapun gitu ya. Jangan jenengan apa tutup-tutupi untuk diri jenengan enggak. Ya. Oh ternyata ber-AC gitu. Meskipun yang satu kok belum nyala gitu. Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kembali, ternyata orang yang bertakwa, ngeten nggih, itu selalu menghadirkan kekuatan untuk menyampaikan alasan kenapa dia melakukan kebenaran dan kebaikan. Ngeten nggih. Maka tafakkur nggih menika napa? Selalu berpikir, ngeten nggih. Dengan Allah memberikan karunia kepada kita, nggih menika napa? Kita diberi apa? Indra kan ngeten. Suno indra. Bahkan ada berapa indra? 5 nggih paling. Kita ada mendengar, ada melihat, ada merasakan. Ngeten. Maka semuanya ketika itu menjadi alat bagi kita untuk menguatkan alasan kenapa saya melakukan sebuah kebenaran, melakukan sebuah kebaikan, kenapa saya tidak marah, kenapa saya tidak iri, kenapa saya tidak merendahkan orang lain. Pakai alasan, ini kan dan biasanya Bapak biasakan Bapak sekalian ketika jenengan mengingatkan akal itu pakai numbering. Numbering ini apa? Nomor Pak. Jadi akal itu akan terasah ketika jenengan biasa menghitung Pak. Ngeten nggih? Ya. Maka nggak apa-apa sambil berzikir suatu menghitung dari sini ke rumah itu ada 300 langkah Pak. Saya sudah hitung Pak. Dari masjid ini ke rumah saya ada 300 sampai 400 langkah. Ngeten Pak. Maka Rasulullah juga sering ya ketika berzikir kan ngeten nggih, setelah salat berapa? 33. Ngeten nggih? Kemudian apa? Subhanallah, ngeten. Apalagi? Alhamdulillah. Apalagi? Nah, menika wonten terakhir yang saya sampaikan ada sebuah makna. Karena ada ini kan pendalaman. Meskipun ya apa? Makna yang pertama itu benar, Pak. Rasulullah menika beristighfar berapa kali sehari? Ada 2 riwayat, 70 kali, yang kedua 100. Tapi kalau satu hari jenengan hanya beristighfar 70 kali, orang kedidian Pak. Halo? Maka sebenarnya dikatakan satu hari itu bukan berarti 24 jam Pak. Maka seorang ulama mengatakan, dan saken jenengan cobi niki nggih, setiap munasabah. Napa Bapak Ibu? Munasabah. Jadi dari rumah jenengan ke masjid,
Ngaten lho nggih, sampai nanti jenengan kembali ke rumah minimal 100 kali. Astagfirullah. Jenengan ke tempat pekerjaan, ngaten lho nggih, perjalanan ke tempat pekerjaan apa yang jauh sambil apa? Sambil jalan jenengan istighfar. Ini banyak ulama Pak yang merasakan suasana yang istimewa. Ada rasa bahagia, tenang gitu ya. Maka semakin banyak aktivitas jenengan terus dibarengi dengan istighfar, akan banyak kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.